Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa ashabihi ila balagna al-Islam. Thumma ila sayyidina wa sanadina wa muhammadina wa ahmadina dunya wa ukhra. Al-Imam al-Qudmi al-Sayyid al-Mutaniyyi wa azwajahu wa dhurriyyatahu wa qadami wa ashabihi wa ahbabihim subhanahu. Thumma ila hadratin Muhammad Nur wa Ahmad Saleh Muhammad Qasim wa Abdul Aziz dan Rufizan Ahmad Al-Husain wa Abdullah Bagir wa Mudarris dari wasail masalah kita wa azwajih wa dhurriyyatin wa usulin wa fulim wa badir wa ila hadratin Rabbi masyari wa hafizan bahmi wa rabbana wa ila hadratin Rabbi bismillah wa barakatuh azwajih wa dhurriyyatin wa usulin wa fulim wa sha'ul lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallina wal muslimin wa 'alina wal muslimin wa wa'ana wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Tolong rawuh para jamaah, kita lajengaken surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini termasuk golongannya surat Makkiyah. Surat ingkang tumurunipun saderengipun Kanjeng Nabi hijrah wonten ing Madinah. Wa hiya isnatani khamsuna ayatan. Ayate wonten 50 kalih ayat. Monggo kita mau sareng-sareng rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
ربكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Bismillahirrahmanirrahim. Nun utawi Gusti Allah niku ingkang pirsa maknane nun. Wal qalami lan demi qalam wa ma lan barang yasturuna kang padha nulis para malaikat. Surat Nun niki beberapa ulama niki mengatakan bilih surat Nun niki wahyu yang kedua ingkang tumurun sasampunipun surat Al-Alaq utawa surat Al-Iqra. Menawi ayat atau wahyu pertama niku menerangkan tentang diutusi Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul, tetapi surat Nun atau surat Al-Qalam ini menerangkan tentang kenging nopo Kanjeng Nabi Muhammad SAW mereka diangkat sebagai seorang Rasul. Jadi mereka menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan kali diutusi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Nun ini kados surat-surat sebelumnya, wonten surat-surat ingkang dipun awali kelawan huruf kados alif, lam, mim, kados yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, ha, alif, lam, ra. Menika namung Gusti Allah piyambak ingkang pirsa maknane. Beberapa ulama wonten sing memaknai nun niku artinya adalah ikan atau iwa, nun. Wal qalami lan kolam. Kolam niku nek kita maknane niku alat ingkang kangge nulis. Nah, dari kata kolam niku dari taklim. Rumiyin wong zaman kuno niku nek badhe nulis niku memotong lidi, lajeng didamel kangge nulis. Makanya kolam niku alat kangge nulis. Wal qalam. Beberapa ulama mungkin mengatakan bahwa kolam ini adalah makhluk sing kawitan kolam pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk apa? Untuk nulis semua takdir manusia, nulis takdir manusia siji-siji wonten ing lauh mahfuz iki qalam. Wal qalam lan demi qalam wa ma yasturun lan barang kang nulis sapa para malaikat. Jadi apa-apa yang ditulis dening para malaikat mengenai napa segala amal perbuatan manusia wonten ing buku catatan amal manusia masing-masing. Bahwa wonten ing wahyu pertama, niku kan ada perintah untuk membaca. Sementara wahyu kedua niki perintah untuk menulis. Niki memberikan isyarat bahwa napa menika Islam menika menganggap sesuatu yang sangat penting dalam urusan baca dan tulis. Karena apa? Karena ini menjadi satu revolusi ilmiah sing saged ndadekno bangsa niki menjadi bangsa yang beradab. Jadi sebelumnya menjadikan bangsa yang sebelumnya jahiliyah, kemudian bisa menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang terhormat. Itu karena berawal dari membaca dan menulis. Maka Allah mengisyaratkan kepada kita untuk membaca apa saja yang bisa kita baca, untuk meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pemahaman kita terhadap segala sesuatu yang itu nantinya akan bisa memberikan manfaat kepada kita selaku umat manusia. Ketika wahyu pertama tumurun, niki orang-orang Arab mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang gila. Jadi ketika Kanjeng Nabi menyampaikan kepada umat bahwa beliau diangkat sebagai Rasul, diangkat sebagai Nabi, tanggapan masyarakat Mekah langsung mengatakan bahwa Muhammad itu tambah gendeng. Nah, diarani wong gendeng, wong edan, wong bento. Padahal sebelum-sebelumnya Nabi masyhur di kalangan orang-orang Arab adalah orang yang terpercaya, al-amin. Kenapa ketika kemudian menyampaikan risalah kenabian, tetapi kemudian mereka tidak mempercayainya, bahkan mengatakan Nabi orang gila. Bila lajeng Gusti Allah tenggene surat Al-Qalam niki ayat kedua mengatakan ma anta bi nikmati rabbika bi majnun. Ma anta ora utawi sira Muhammad bi nikmati rabbika sebab nikmate pangeran sira bi majnuni iku edan. Jadi tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad dengan nikmatnya Tuhanmu adalah orang yang gila. Jadi dengan nikmatnya pengiran apa? Kelawan rahmat niku wau. Kelawan rahmatnya pengiran Kanjeng Nabi bukanlah seorang yang gila. Jadi awakmu ki ora bintu, awakmu ki ora gendeng. Sing gendeng iku jajane ya wong kafir Mekah, wong sing ora ngandel, wong sing ora percaya ning awakmu. Wong biyen padha percaya kabeh ning awakmu, saiki kok padha bertentangan. Yo jajane sing gendeng awakmu, dadi sing gendeng iku ya wong kafir Mekah. Gusti Allah paring dawuh binikmati rabbika, nikmat pangeranmu, nikmat Tuhanmu. Niki maksudnya nggih rahmat kasih sayang, rahmat kawasane Gusti Allah. Kemudian Nabi diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani nih. Rohnya sehat, rohnya tidak sakit, tidak gila. Ini pernyataan langsung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah datang Kanjeng Nabi niki nikmat arupi mendapatkan wahyu. Nah, jadi engkau tidak gila karena engkau mendapatkan wahyu. Niki dua nikmat ini yang diberikan Allah datang Kanjeng Nabi. Wa inna laka lan setune laka iku kedue sira lan ajron. Iku yang di opo ganjaran duai romanun kang ora pegot-pegot. Allah memberikan pahala ganjaran kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa pahala yang tidak terputus. Kanjeng Nabi niku seorang Rasul, seorang Nabi mendapatkan tugas amanah dari Allah untuk memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan, pembelajaran data umat, mengajarkan kepada umat atas wahyu yang diberikan kepada Nabi. Nah, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain niki mempunyai pahala yang tidak akan terputus. Kados kita mengenal multi level. Maka ketika orang di atasnya itu mengajarkan kebaikan, kemudian orang di bawahnya mengamalkan, maka ketika orang di bawahnya mengamalkan, orang yang di atas mendapatkan pahala. Orang yang di bawah ini juga nanti mengajarkan lagi kepada orang lain, berakar sampai nanti hari kiamat. Jadi Kanjeng Nabi adalah mu'alim, jadi guru yang pertama, kemudian punya murid Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengajarkan ilmunya kepada keluarganya, kemudian terus kepada sahabat-sahabat yang lain sampai saat niki. Nah, bila ketika ilmu itu diamalkan, kebaikan itu diamalkan, maka orang yang pertama mengajarkan kebaikan juga akan mendapatkan pahala. Kados panjenengan mengajarkan kepada putra putrinya, nanti putra putrinya juga begitu, punya keluarga, mengajarkan kepada putra putrinya lagi, putra putrinya berkeluarga, punya terus, sehingga panjenengan niki akan terus juga mendapatkan pahala yang mengalir kalau kita sering memberikan pembelajaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itulah yang terjadi pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat mulia orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Di samping dia juga mendapatkan pahala dari mengajarkan kebaikan itu, dia juga mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan yang dia ajarkan. La ajrun ghairu mamnun. Beberapa ulama mungkin memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan ghairu mamnun ini adalah pahala yang tidak disebut-sebut. Kebaikan sing boten disebut, kebaikan yang disebut niku kebaikan sing boten sae. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain tapi kemudian disebut-sebut kebaikannya, niku menjadi tidak baik. Wa innaka la ajrun ghairu mamnun, bahwa Allah aku berikan kepadamu wahai Muhammad pahala yang banyak, pahala yang tidak aku sebutkan. Sebab menyebutkan kebaikan atau pemberian, menyebutkan pemberian kepada orang lain itu adalah sesuatu hal yang kurang baik. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada orang lain itu usah dieling-eling. Kalau kita melakukan kebaikan jangan diingat-ingat, Wa innaka, ayat sekarang, wa innaka setune sira Muhammad la ala khuluqin yakti iku ing atase pekerti adimin kang agung. Pernyataan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki budi pekerti yang agung.
Pernyataan Gusti Allah diawali dengan ada taukid sungguh. Ini sebuah kados sumpah kata itu sungguh lam saderenge Allah niku berarti taukid, jadi double taukid itu menandakan bahwa Kanjeng Nabi ini benar-benar seorang yang mempunyai budi pekerti yang agung. Karena budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi itulah akhirnya yang menyebabkan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul atau seorang utusan. Kata-kata Allah itu berarti Allah itu di atas. Berarti berada di atas orang-orang yang mempunyai akhlak budi pekertian yang standar. Artinya di bawahnya Nabi itu orang yang biasa-biasa. Nah, di atasnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah ditanyai tentang akhlaknya Nabi, kados pundi akhlake Kanjeng Nabi? Jawab Sayyidah Aisyah kados pundi? Kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlaknya Kanjeng Nabi adalah Al-Qur'an. Jadi Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an yang berjalan. Tidak ada orang yang bisa memahami keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an seperti pemahaman yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mboten enten wong sing saged memahami Quran mulai dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, mulai surat Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai Al-Fatihah. Mboten enten sing mampu menguasai secara keseluruhan kecuali namun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran seperti Kanjeng Nabi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi namun Kanjeng Nabi tapi sing saged ngamalno isine Quran mulai dari awal sampai akhir. Nah, niku sing dadekno Kanjeng Nabi kemudian dipuji oleh Allah la'ala khuluqin adzim. Nah, kata-kata khuluqin dengan tanda harokat tanwin, ya, tun tantin itu menunjukkan kebesaran, keagungan. Jadi akhlak yang agung, akhlak yang besar, akhlak yang mulia ditambahi adimin. Jadi pun boten enten sing saged napa, boten enten sing saged ngumpuli. Betul-betul niki berada pada akhlak yang mulia. Nah, akhlak niku napa sih? Akhlak niku tingkah laku, tapi tidak mesti tingkah laku. Mergo tingkah laku yang tidak didasari dengan ketulusan, maka itu namanya bukan akhlak. Akhlak itu adalah kondisi kejiwaan dan yang timbul dari upaya untuk melakukan kebaikan. Itu namanya akhlak. Artinya nopo wonten tiyang sing misale kados kula misale pura-pura baik, pura-pura tersenyum, pura-pura bermanis-manis ngoten nggih. Tapi jero atine boten, jero atine benci, gak seneng, gelo. Maka itu bukan namanya akhlak. Akhlak itu bersumber dari hati, jiwa. Dari jiwa yang baik itulah akhirnya kemudian menggerakkan seluruh anggota tubuh kita kemudian bisa melakukan kebaikan. Nah, di samping itu akhlak niku selalu disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Kalau tidak disertai dengan pengorbanan itu bukan akhlak. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan orang, maka semakin tinggi nilai akhlak orang tersebut. Satu contohnya, enten ketika kemudian kita sedang menikmati sesuatu, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan, lajeng jenengan, gak situ, alur kakek ngomonginku, lebih baik saya berikan orang yang membutuhkan. Ini kan pengorbanan,
mengalahkan kepentingan dirinya, mementingkan orang lain. Itu pengorbanan. Ketika kemudian suatu saat kita difitnah orang, dicaci maki orang, dihina orang, kemudian kita wes gak apa-apa. Nah, ini kan berarti ada yang dikorbankan, mengorbankan egonya. Koyok sing dilakoni Kanjeng Nabi ketika dicaci maki orang, ketika dihina dengan diludahi dari lantai atas, beliau tidak pernah merasa pengen balas dendam. Jadi mengorbankan ego. Kemudian ketika melihat orang yang lemah, melihat orang yang sangat membutuhkan, seringkali beliau mengesampingkan kepentingan dirinya. Jadi padahal beliau juga butuh, tapi lebih diberikan kepada orang lain. Ini namanya juga butuh pengorbanan. Maka semakin besar pengorbanan yang dilakukan oleh orang, maka semakin tinggi nilai akhlak orang tersebut. Kalau tidak mau berkorban, nah tandanya orang itu tidak memiliki akhlak yang tulus. Meskipun mungkin perilakunya, tingkah lakunya berakhlak, tapi tidak disebut sebagai akhlakul karimah. Maka tidak heran jika kemudian Nabi mendapatkan pujian dari Allah, la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun, mongko bakal ningali sira wa yubsirun lan ningali sapa wong kafir Mekah. Bi ayyikum iku kelawan endi sira kabeh al-maftun utawi edan. Fasatubsiru, maka engkau nanti akan melihat, wahai Nabi Muhammad, wa yubsirun, dan orang-orang kafir itu juga akan melihat siapa sebenarnya yang gila. Pada akhir nanti ketika orang-orang kembali kepada Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, maka nanti akan bisa dilihat siapakah sebenarnya yang gila. Wong Mekah sing ngarani Kanjeng Nabi edan atau Kanjeng Nabi sing diarani edan. Maka akan melihat, akan terlihat semuanya, akan terbuka. Maka nantinya justru orang yang gila adalah orang yang menentang kebaikan, menentang Nabi sebagai Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir itulah yang sebenarnya adalah orang yang gila. Bila inna rabbaka setuhune pangeran sira wa ya rabbaka a'lamu iku luweh pirsa biman kelawan wong dola kang sasar sapa man ansabilihi saka dalane man wa huwa utawi rabbuka a'lamu iku luweh pirsa bil muhtadina kelawan wong kang oleh pituduh. Mriki Gusti Allah menggunakan kata-kata rabbaka, Tuhanmu, pangeranmu. Boten langsung mengatakan innallaha, setune Gusti Allah. Karena napa? Tengene wahyu pertama niku nggih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku kata rabbik, boten langsung Iqra bismillah. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, menggunakan kata rabbaka, Tuhanmu. Niki karena orang-orang kafir Mekah niku nggih ngakoni anane Allah sebagai Tuhan. Mereka juga bertuhan, meyakini bahwa Allah itu Tuhan. Tapi Tuhan yang wong kafir
boten sami sifatnya kali Tuhan yang disembah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Iqra bismi rabbika, misalnya gitu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bukan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Makanya kita memiliki menggunakan kata Rob niku. Dipun dawuhaken inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, bahwa Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Allah lah yang lebih tahu siapa yang sesat. Di dunia orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi adalah orang-orang yang tersesat, Nabi orang yang gila dan sebagainya. Tapi nanti Allah yang akan memberikan penilaian. Allah yang lebih tahu siapa yang sesat dan siapa yang tidak. Jadi semuanya nanti bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kita mboten napa menika oleh menyesatkan orang lain, karena yang bisa memberikan penilaian hanya Allah Subhanahu wa taala. Di samping niku, niki juga memberikan pembelajaran datang kita supaya kita niku mboten oleh merasa dirinya paling benar, dirinya paling suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan engkau mensucikan dirimu sendiri, karena hakikatnya siapa yang benar-benar hatinya bersih, siapa yang benar-benar mempunyai iman, siapa yang tidak, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Iman dhalla an sabila. Biarkan orang mengatakan engkau sesat, biarkan orang mengatakan engkau gila, tetapi Allah yang lebih tahu siapa orang yang akan mendapatkan petunjuk. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu kepada orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah, sebenarnya para rawuh, semua orang itu berpotensi mendapatkan hidayah. Sedoyo tiang itu dikandung hidayah saking Allah. Cuma tidak semua orang bisa memanfaatkan hidayah itu dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang kemudian diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang punya hubungan kedekatan dengan Allah, akhirnya kemudian Allah memberikan jalan yang akhirnya kemudian dia bisa menerima hidayah, kemudian melakukan ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan hidayah tapi ia tidak kelola dengan baik hidayah itu. Akhirnya ia tidak bisa melakukan kebaikan. Ia tidak bisa melakukan ketaatan. Ia tidak mau melakukan perintah karena tidak mampu mengelola hidayah dengan sebaik-baiknya. Maka hidayah niku, tuntunan niku dari Allah. Mila terserah siapa yang akan dituntun Allah untuk mendapatkan hidayah niku wau. Innallaha yahdi may yasha. Allah akan memberikan tuntunan hidayah itu kepada orang yang dikehendaki. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya iki termasuk golongan wong sing dikantuk hidayahipun Allah Subhanahu wa taala dan mampu memanfaatkan, mengelola hidayah itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang selalu patuh, taat, istiqomah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan berupaya sekuat tenaga bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا الطعن والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على خير خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الاهوال المقتحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا